Bapak, Ibu, Saudara Delima yang terkasih, yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis di Yesaya 29 ayat 14. Demikian dikatakan, "Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi." Bahasa Batak dikatakan, "Dibaheni idama salima pabahenaku tujuluanon tubangsoon. Salin situtuma asa huagohon habisuhon ni akka nabisukna. Jala hubolokon rohani akka parroha sian nasida." Saudara Delima yang terkasih, keberlangsungan bangsa Israel sebagai bangsa yang diberkati, kehidupan yang mengalami kedamaian, kesejahteraan melalui firman Tuhan hari ini, itu ditentukan oleh keadaan rohani mereka. Dan kerohanian mereka ditentukan seberapa sering Tuhan berbicara kepada bangsanya melalui para nabi. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di dalam nats ini sehingga Yesaya datang menegur bangsa itu? Boleh kita lihat di ayat yang sebelumnya, di ayatnya yang ke-13. Apa dikatakan di sana? "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Artinya, dari luar bangsa itu tetap melakukan upacara-upacara keagamaan, tetapi hatinya jauh. Bangsa Israel begitu antusias memuliakan Allah, terlihat begitu bersuka cita di dalam pertemuan ibadah, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Renungan hari ini menjadi bahan refleksi bagi kita. Esensi dari ibadah ialah rasa hormat, kekaguman, rasa syukur yang bersumber daripada hati yang murni, hati yang penuh kasih kepada Allah, dan hati yang taat akan firman-Nya. Marilah kita lihat kehidupan orang Kristen sekarang ini. Banyak yang rajin dan mengikuti ragam ritual ibadah melalui nyanyian dan pujian yang merupakan salah satu cara manusia menyatakan kasih kepada Allah. Musik dan melodi yang indah kita mainkan yang merupakan salah satu bentuk rasa kasih kepada Allah. Tetapi kalau bukan dari hati yang murni, kalau bukan dari hati yang sungguh-sungguh, itu sama halnya dengan ibadah yang palsu. Untuk itu, marilah kita selidiki hati kita. Marilah kita koreksi hati kita, sehingga hikmat dan kearifan yang daripada Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Amin.